Rahasia dari Mazmur 23 yang akan mengubah hidupmu selamanya, kebanyakan orang melewatkan hal ini. Hai sahabat, aku perlu bertanya sesuatu kepadamu. Berapa kali kamu sudah mendengar Mazmur 23? Mungkin kamu tumbuh besar dengan mendengarnya di gereja, atau mungkin dibacakan dalam sebuah pemakaman, atau bahkan kamu sudah menghafalnya mengucapkannya di saat-saat sulit dengan harapan mendapatkan penghiburan. Tetapi izinkan aku mengatakan sesuatu kepadamu. Ada sebuah rahasia tersembunyi di dalam Mazmur 23 yang benar-benar dilewatkan oleh kebanyakan orang. Sebuah kebenaran yang begitu kuat, begitu mengubah hidup, sehingga ketika kamu melihatnya cara pandangmu tentang Allah akan berubah untuk selamanya. Kamu mungkin berpikir, tunggu dulu, bukankah Mazmur 23 hanya tentang Tuhan sebagai gembala kita? Ya, itu benar, tetapi masih ada lebih banyak lagi, jauh lebih dalam. Bagaimana jika aku katakan bahwa tersembunyi di dalam 6 ayat pendek ini terdapat kunci untuk hidup dengan damai di tengah kekacauan, kekuatan, di tengah kelemahan dan pengharapan di tengah ketidakpastian? Bagaimana jika aku katakan bahwa memahami satu Mazmur ini, sebagaimana Allah maksudkan, dapat sepenuhnya mengubah hubunganmu dengannya? Kebanyakan orang membaca Mazmur 23 sebagai sebuah puisi penghiburan, sesuatu yang indah untuk diucapkan ketika hidup terasa berat. Tetapi Daud tidak sedang menulis kata-kata yang indah semata. Ia sedang menyatakan sebuah realitas rohani yang mendalam tentang siapa Allah itu dan bagaimana Dia bekerja dalam hidup kita. Sebuah realitas yang seringkali tidak benar-benar kita pahami. Hari ini kita akan membuka kuasa tersembunyi dari Mazmur 23. Dan pada akhir pembahasan ini, kamu akan melihatnya dengan cara yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Aku sungguh percaya jika kamu membiarkan kebenaran ini meresap ke dalam hatimu, hidupmu akan berubah. Apakah kamu siap? Mari kita mulai. Bab 1, Mazmur tentang gembala. Memahami konteksnya. Sebelum kita menyelami lebih dalam rahasia tersembunyi dari Mazmur 23, kita perlu melangkah mundur dan memahami konteksnya, karena konteks mengubah segalanya. Siapa yang menulis Mazmur 23? Mazmur 23 ditulis oleh Raja Daud yang sama yang melawan Goliat, Daud yang sama yang menjadi raja, dan Daud yang sama yang pernah melakukan kesalahan besar, namun tetap disebut sebagai seorang yang berkenan di hati Allah. Namun ada satu hal yang sering tidak dipikirkan orang. Sebelum Daud menjadi raja, ia adalah seorang gembala. Ia menghabiskan bertahun-tahun di padang menggembalakan domba, melindungi mereka dari singa, dan beruang menuntun mereka dan merawat mereka. Jadi ketika Daud menyebut Tuhan sebagai gembalanya, ia tidak sedang memakai sebuah metafora sembarangan. Ia berbicara dari pengalaman pribadi yang mendalam. Daud mengetahui secara langsung apa artinya menjadi seorang gembala, dan yang lebih penting lagi, ia tahu apa artinya menjadi seekor domba yang sepenuhnya bergantung pada pemimpinnya. Pentingnya gembala dalam budaya dan Alkitab. Menggembalakan adalah hal yang sangat penting di Israel kuno. Domba sangat berharga karena menyediakan wol susu dan terkadang menjadi korban dalam ibadah. Tetapi domba juga sepenuhnya tidak berdaya tanpa seorang gembala. Mereka mudah tersesat, terjebak, tidak tahu di mana menemukan makanan atau air, dan tidak memiliki cara untuk melindungi diri mereka sendiri. Itulah sebabnya para gembala bukan sekadar penjaga. Mereka adalah pelindung, penyedia, dan pemimpin. Mereka harus kuat, namun lembut, selalu mengawasi kawanan mereka, selalu siap melawan pemangsa. Kedengarannya familiar. Itulah tepatnya bagaimana Allah menjaga kita. Mengapa Allah menyebut dirinya sebagai gembala? Di seluruh kitab suci Allah menyebut dirinya sebagai gembala. Mazmur 100 mengatakan bahwa kita adalah umatnya, domba-domba dari padang rumputnya. Yesaya 40 mengatakan bahwa Dia menggembalakan kawanannya seperti seorang gembala dan menggendong anak-anak domba dalam pelukannya. Yehezkiel 34 menyatakan bahwa Allah sendiri akan mencari domba-dombanya dan menjaga mereka. Dan tentu saja Yesus sendiri berkata, "Akulah gembala yang baik." Mengapa demikian? Karena kita seperti domba tidak berdaya tanpa Dia. Kita tersesat, kita jatuh, kita membuat keputusan yang buruk, dan seringkali kita berlari menuju bahaya tanpa menyadarinya. Kita membutuhkan seorang gembala. Hubungan antara gembala dan domba-dombanya. Seorang gembala tidak hanya memiliki domba-dombanya, ia mengenal mereka secara pribadi. Ia memanggil mereka satu persatu. Ia berbicara dan mereka mengenali suaranya. Dan yang terbaik, gembala tidak mengawasi dari kejauhan.
Ia berjalan bersama mereka. Daud mengenal hubungan seperti itu dengan Allah. Itulah sebabnya ketika ia menulis Mazmur 23, ia tidak menulis tentang Allah yang jauh dan tidak pribadi. Ia menulis tentang Allah yang berjalan di sampingnya, menuntunnya, melindunginya, dan menyediakannya. Jadi ketika Daud membuka dengan kata-kata Tuhan adalah gembalaku, ia tidak sedang membuat pernyataan puitis. Ia sedang membuat sebuah pernyataan kepercayaan. Dan disitulah sahabatku rahasia tersembunyi dari Mazmur 23 mulai terungkap. Mari bicara jujur, seberapa sering kita merasa ada yang kurang dalam hidup. Mungkin uang, mungkin arah hidup, mungkin kasih damai sejahtera, atau sekadar rasa bahwa hidup ini punya tujuan. Dan ketika kita merasa tidak memilikinya, kita menjadi tertekan, cemas, gelisah. Lalu Daud menulis sesuatu yang terdengar sangat berani. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Tunggu, maksudnya kalau Tuhan adalah gembalaku, aku tidak perlu menginginkan apapun, tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi rasa kurang. Ya, tetapi tidak persis seperti yang banyak orang bayangkan. Apa sebenarnya arti aku tidak akan kekurangan? Daud tidak sedang berkata, aku akan mendapatkan semua yang kuinginkan. Ia berkata, karena Tuhan adalah gembalaku, aku memiliki semua yang kubutuhkan. Itu perbedaan besar. Kata Ibrani untuk kekurangan di ayat ini berkaitan dengan keadaan kurang berkurang atau tidak memiliki sesuatu. Jadi Daud sedang menyatakan bahwa jika Tuhan memimpin hidupnya, ia tidak akan kehilangan hal-hal yang sungguh diperlukan. Artinya, jika engkau membutuhkan damai, Dia menyediakannya. Jika engkau membutuhkan kekuatan, Dia memberikannya. Jika engkau membutuhkan hikmat, Dia menganugerahkannya. Jika engkau membutuhkan pemeliharaan, Dia setia. Tuhan bukan sekadar pemberi, Dia adalah Sang Pemberi. Pemeliharaan Tuhan terlihat di sepanjang Alkitab. Ada banyak kisah tentang Tuhan datang tepat pada waktunya dan menyediakan apa yang dibutuhkan umatnya, kadang dengan cara yang paling tidak terduga. Di padang gurun, ketika bangsa Israel tidak punya makanan, Tuhan memberi mana. Ketika terjadi kekeringan, Tuhan mengirim burung untuk memberi makan Elia. Ketika ribuan orang lapar, Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Jika Tuhan memimpin pemeliharaannya, tidak pernah gagal, dan Dia tidak akan mulai gagal sekarang. Masalahnya seringkali ada pada kita meragukan Sang Gembala. Banyak dari kita merasa kurang karena kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada Dia yang memimpin. Kita panik soal uang alih-alih percaya Dia akan mencukupkan. Kita cemas tentang masa depan alih-alih bersandar pada tuntunannya. Kita mengejar berbagai hal karena mengira itulah yang akan memuaskan, padahal kita seharusnya tenang dalam apa yang Tuhan sudah berikan. Itu seperti domba yang menjauh dari padang rumput, karena mengira bisa menemukan yang lebih baik sendiri. Lalu, apa yang terjadi? Ia tersesat lapar dan rentan. Tempat terbaik bagi domba adalah dekat dengan gembalanya. Dan tempat terbaik bagi kita adalah percaya kepada Tuhan. Lalu bagaimana kita berjalan dalam pemeliharaan Tuhan, bukan hidup dalam ketakutan karena merasa kurang. Pertama, sadari bahwa Tuhan mengetahui kebutuhanmu, bahkan sebelum engkau memintanya. Yesus mengajarkan bahwa Bapa sudah tahu apa yang kita perlukan. Kedua, berdoalah dengan iman dan pengharapan sambil mengucap syukur percaya bahwa damai sejahteranya akan menjaga hati dan pikiran. Ketiga, utamakan kerajaannya dan kebenarannya, lalu hal-hal lain akan ditambahkan sesuai kehendaknya. Keempat, tenang dalam waktu Tuhan. Kadang pemeliharaannya tidak langsung terlihat, tetapi selalu tepat pada waktunya. Penundaan Tuhan bukan penolakan. Inilah rahasia yang lebih dalam. Sang Gembala sendiri adalah kecukupanmu. Saat Daud berkata, aku tidak akan kekurangan, ia tidak hanya membicarakan benda atau keadaan. Ia menyatakan bahwa selama ia memiliki Tuhan, ia memiliki semua yang ia perlukan. Dan kebenaran yang sama berlaku bagimu. Engkau tidak perlu mengejar hal-hal dunia ini untuk merasa aman. Engkau tidak perlu hidup dikuasai kekhawatiran tentang hari esok. Gembalamu sudah berjalan lebih dulu, memastikan apa yang kau perlukan tersedia pada waktunya. Karena itu tarik napas dalam-dalam. Percayalah kepadanya. Engkau tidak pernah benar-benar tanpa apa-apa, sebab gembalamu selalu menyertai. Mari kita jujur,
Kebanyakan dari kita tidak benar-benar tahu bagaimana caranya beristirahat. Kita hidup di dunia yang memuliakan kesibukan bekerja lebih keras, melakukan lebih banyak hal, terus mendorong diri dan selalu sibuk. Bahkan ketika kita berhenti sejenak, pikiran kita tetap berlari memikirkan tagihan tenggat waktu, hubungan, dan masa depan. Pertanyaannya adalah, jika kita melayani Allah yang Maha Kuasa, mengapa kita begitu gelisah? Daud menulis dalam Mazmur 23 ayat 2, "Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau." Kalimat ini terdengar sangat damai, namun di baliknya terdapat kebenaran rohani yang dalam dan sering terlewatkan. Mengapa domba sulit untuk berbaring? Jika kamu mengenal domba, kamu tahu bahwa mereka tidak mudah beristirahat. Seekor domba hanya akan berbaring ketika beberapa kondisi terpenuhi. Pertama, mereka harus bebas dari rasa takut. Domba sangat mudah terkejut. Gangguan kecil saja, bayangan atau suara asing dapat membuat mereka tetap waspada. Kedua, mereka harus bebas dari ketegangan. Domba memiliki hierarki, dan jika ada konflik di antara mereka, mereka akan tetap gelisah. Ketiga, mereka harus bebas dari rasa lapar. Domba yang lapar adalah domba yang tidak tenang. Keempat, mereka harus bebas dari gangguan seperti lalat dan parasit yang terus-menerus mengusik. Sekarang, perhatikan kesamaannya dengan hidup kita. Banyak dari kita gelisah secara rohani karena kita dipenuhi ketakutan tentang masa depan. Kita menyimpan ketegangan dalam hati, kepahitan, dan pengampunan yang belum kita lepaskan. Kita lapar secara rohani karena kurangnya hadirat Tuhan dalam hidup kita. Kita juga terganggu oleh kebisingan hidup yang terus-menerus informasi, tuntutan, dan tekanan. Maka tidak heran jika kita sulit menemukan istirahat sejati. Lalu Daud berkata, "Ia membaringkan aku." Perhatikan kata ini. Kadang-kadang Tuhan harus membuat kita berhenti. Ada kalanya Tuhan memperlambat langkah kita dengan cara yang tidak kita rencanakan. Mungkin melalui masa penantian, mungkin melalui sakit, kehilangan pekerjaan, atau pintu yang tertutup. Pada saat itu, semuanya terasa menjengkelkan dan menyakitkan. Namun, bagaimana jika sebenarnya Tuhan sedang menuntun kita kepada istirahat yang kita butuhkan? Tuhan tidak memaksa kita beristirahat karena Dia kejam. Dia melakukannya karena Dia mengasihi kita. Dia tahu bahwa tanpa istirahat, kita akan kelelahan dan hancur. Inilah rahasia istirahat yang sesungguhnya istirahat. Bukan sekadar berhenti bekerja, melainkan mempercayai Sang Gembala. Domba hanya mau berbaring ketika mereka merasa aman di hadapan gembalanya. Dengan cara yang sama, kita tidak akan pernah mengalami istirahat sejati sampai kita belajar percaya bahwa Tuhan memegang kendali. Yesus berkata, "Datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan." Itu adalah sebuah janji. Kita tidak diciptakan untuk memikul semuanya sendirian. Jadi hari ini apapun yang membuatmu gelisah, ketakutan, beban, dan tekananmu, serahkanlah kepada Tuhan. Biarkan Dia menuntunmu ke padang rumput yang hijau. Biarkan Dia menjadi sumber istirahatmu. Karena ketika engkau berada dalam tangan Sang Gembala yang baik, engkau akhirnya dapat bernapas lega, mengetahui bahwa engkau aman. Sekarang bayangkan ini, kamu berdiri di tepi danau yang tenang. Tidak ada ombak, tidak ada kekacauan, hanya ketenangan yang sempurna. Itulah gambaran yang Daud lukiskan dalam Mazmur 23 ayat 2 ketika ia menulis, "Ia menuntun aku ke air yang tenang." Kedengarannya damai bukan? Namun ada makna yang lebih dalam di balik ayat ini. Sebuah kebenaran yang sering dilewatkan. Dan ketika kamu memahaminya, cara pandangmu tentang damai sejahtera akan berubah. Mengapa domba membutuhkan air yang tenang? Domba secara alami takut pada air yang mengalir deras. Jika seekor domba jatuh ke dalam arus yang kuat, bulunya akan menyerap air menjadi berat dan domba itu bisa tenggelam dengan cepat. Karena itu gembala yang baik tidak akan menuntun dombanya ke sungai yang berbahaya. Ia akan mencari air yang tenang dan aman agar domba-dombanya bisa minum tanpa takut. Sekarang pikirkan hidup kita. Banyak dari kita saat ini sedang tenggelam dalam air yang deras. Air deras kecemasan memikirkan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Air deras kesibukan terus bergerak tanpa pernah benar-benar berhenti. Air deras informasi media sosial, berita, dan opini yang tiada henti. Semua itu menciptakan kebisingan dan menguras damai sejahtera kita.
Namun Daud berkata bahwa Tuhan menuntun kita ke air yang tenang. Tuhan tidak ingin kita hidup dalam kecemasan yang terus-menerus. Dia ingin menuntun kita ke dalam damai. Yesus sebagai air hidup yang memuaskan jiwa. Dalam Injil Yohanes, Yesus bertemu dengan seorang perempuan di tepi sumur dan berkata bahwa siapapun yang minum air yang Dia berikan tidak akan haus lagi. Apa maksudnya dunia menawarkan kelegaan sementara uang kesuksesan hubungan hiburan? Namun semua itu tidak pernah benar-benar memuaskan. Hanya Yesus yang bisa memberikan damai sejahtera yang bertahan. Itulah sebabnya Alkitab berkata bahwa damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Inilah rahasianya. Damai sejati tidak datang dari situasi yang sempurna, tetapi dari hubungan yang benar dengan Tuhan. Lalu bagaimana kita berjalan dalam damai sejahtera Allah? Pertama, biarkan Sang Gembala menuntunmu. Damai tidak ditemukan dengan mengejar segala sesuatu, melainkan dengan mengikuti Yesus. Kedua, belajarlah untuk diam dan mengakui bahwa Dia adalah Allah. Seringkali kita tidak merasakan damai karena kita tidak pernah berhenti untuk mendengarkan suaranya. Ketiga, bawalah segala hal dalam doa. Kecemasan mulai memudar ketika kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Keempat, percayalah bahwa Tuhan memegang kendali. Dunia mungkin kacau, tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Jika Dia yang menuntun langkahmu, engkau bisa berjalan dalam damai bahkan di tengah badai. Inilah rahasia yang tersembunyi damai sejahtera, bukanlah ketiadaan masalah, melainkan kehadiran Allah. Damai bukan berarti tidak ada badai di sekitarmu, tetapi mengetahui siapa yang memimpin perahumu. Itulah sebabnya Yesus bisa tidur di tengah badai. Itulah sebabnya Paulus bisa bernyanyi di dalam penjara. Itulah sebabnya Daud bisa menulis kata-kata ini bahkan ketika ia berada di tengah peperangan. Jika Tuhan adalah gembalamu, engkau tidak perlu takut pada badai. Engkau tidak harus hidup dalam kecemasan. Engkau tidak perlu membiarkan kekacauan mengendalikan hatimu. Engkau dapat berjalan dengan damai mengetahui bahwa Sang Gembala yang baik sedang menuntunmu ke air yang tenang. Jadi hari ini tarik napas dalam-dalam, lepaskan bebanmu dan biarkan Tuhan memimpin. Damai sejahteranya sedang menunggumu. Mari kita jujur, hidup seringkali melukai kita. Kita mengalami kekecewaan, patah hati, pengkhianatan, dan kehilangan. Banyak dari kita memikul luka yang sudah ada sejak bertahun-tahun lalu, luka yang tidak terlihat oleh orang lain. Kita tersenyum di luar, tetapi di dalam kita merasa lelah, kosong, dan terkuras. Namun kemudian Daud menulis kata-kata yang sangat kuat. Dalam Mazmur 23 ayat 3, Ia menyegarkan jiwaku. Bukan aku menyembuhkan diriku sendiri. Bukan waktu akan memperbaikinya, melainkan Ia menyegarkan jiwaku. Apa artinya itu? Artinya hanya Tuhan yang dapat membawa pemulihan sejati. Tidak ada jumlah uang kesuksesan, hubungan atau usaha perbaikan diri yang dapat melakukan apa yang dilakukan oleh Sang Gembala. Kata menyegarkan atau memulihkan dalam bahasa Ibrani memiliki arti mengembalikan, memperbarui, dan memperbaiki. Gambaran ini seperti seekor domba yang tersesat, kelelahan, terjebak, atau bahkan jatuh, dan tidak mampu bangkit kembali. Pernahkah kamu merasa seperti itu? Seolah-olah hidup menjatuhkanmu, dan sekeras apapun kamu berusaha, kamu tidak sanggup berdiri lagi. Inilah kabar baiknya. Sang Gembala tidak meninggalkanmu di tempat itu. Dia datang mencarimu. Dia mengangkatmu. Dia memulihkan jiwamu. Alkitab penuh dengan kisah orang-orang yang hancur, namun dipulihkan oleh Tuhan. Yusuf dikhianati oleh saudara-saudaranya, dilemparkan ke dalam sumur, dijual sebagai budak dan difitnah. Namun Tuhan memulihkannya dan mengangkatnya menjadi penguasa di Mesir. Ayub kehilangan segalanya, keluarganya, hartanya, dan kesehatannya, tetapi Tuhan memulihkannya dan memberinya 2 kali lipat dari sebelumnya. Petrus menyangkal Yesus 3 kali dan merasa gagal total, tetapi Yesus memulihkannya dan menjadikannya pemimpin gereja mula-mula. Jika Tuhan memulihkan mereka, Dia juga dapat memulihkanmu. Lalu bagaimana Tuhan memulihkan jiwa kita? Pertama, melalui hadirat-Nya. Dalam hadirat Tuhan ada kepenuhan sukacita. Ketika kita meluangkan waktu bersamanya, jiwa kita yang lelah disegarkan kembali. Kedua, melalui firman-Nya. Firman Tuhan sempurna dan menyegarkan jiwa. Firman-Nya memiliki kuasa untuk menyembuhkan dan membawa kehidupan di tempat yang sebelumnya hancur.
Ketiga, melalui kasih karunia-Nya. Tuhan memberikan keindahan menggantikan abu minyak sukacita, menggantikan perkabungan. Dia mengambil kepingan hidup kita yang rusak dan membentuknya menjadi sesuatu yang indah. Inilah rahasia yang perlu kamu dengar. Masa lalumu tidak menentukan masa depanmu, pemulihan Tuhanlah yang menentukan. Kamu mungkin merasa hancur, kamu mungkin merasa telah gagal terlalu jauh. Tetapi dengarkan ini dengan sungguh-sungguh. Jika kamu masih bernapas, Tuhan belum selesai denganmu. Dia masih bekerja, Dia masih memulihkan, Dia masih menyembuhkan. Hari ini biarkan Sang Gembala menyegarkan jiwamu. Jangan lari darinya, jangan sembunyikan lukamu. Datanglah apa adanya, karena Tuhan yang memimpinmu adalah Tuhan yang memulihkan. Pernahkah kamu merasa tersesat, seolah-olah kamu tidak tahu langkah apa yang harus diambil selanjutnya? Seakan kamu sedang berdiri di sebuah persimpangan dan bertanya, Tuhan, jalan mana yang harus kupilih? Kita semua mengalami masa-masa seperti itu, musim ketika kita sangat membutuhkan arahan. Dan disinilah janji indah dari Mazmur 23 ayat 3 berbicara dengan kuat, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Perhatikan ini, Daud tidak berkata, aku mencari jalanku sendiri, atau aku berharap aku memilih dengan benar. Ia berkata, Ia menuntun aku. Jalan yang benar dalam bahasa aslinya berarti jalan yang tepat, jalan yang lurus. Ini bukan hanya tentang hidup benar secara moral, tetapi tentang Tuhan menuntun kita pada jalan terbaik bagi hidup kita. Dan inilah rahasianya, jalan yang benar tidak selalu merupakan jalan yang mudah. Kadang jalan yang benar dipenuhi tantangan. Kadang jalan yang benar menuntut kesabaran. Kadang jalan yang benar tidak masuk akal pada saat itu. Namun jika Tuhan yang menuntun kita, dapat percaya bahwa itu adalah jalan terbaik. Tuhan tidak pernah menyesatkan domba-Nya. Lalu, bagaimana Tuhan menuntun kita? Pertama, melalui firman-Nya. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Jika kita ingin tahu arah Tuhan, kita harus memulai dengan apa yang sudah Dia katakan. Kedua, melalui Roh Kudus. Roh kebenaran menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Dia berbicara di hati kita, mengingatkan, menegur, dan mengarahkan kita dalam keputusan sehari-hari. Ketiga, melalui nasihat yang bijaksana. Ketika tidak ada tuntunan orang jatuh, tetapi dalam banyak penasihat, ada keselamatan. Tuhan sering berbicara melalui orang-orang yang takut akan Dia. Keempat, melalui pintu yang dibuka dan ditutup. Ada pintu yang Tuhan buka, dan tidak seorang pun dapat menutupnya. Dan ada pintu yang Dia tutup, agar kita tidak melangkah ke arah yang salah. Lalu, bagaimana jika kamu merasa sudah mengambil jalan yang keliru? Inilah kabar baiknya. Tuhan adalah Allah penebusan. Dia mampu memakai keputusan yang salah sekalipun untuk membawa kita kepada tujuan yang benar. Seperti sebuah sistem navigasi, ketika kita salah belok, rutenya dihitung ulang. Tujuannya tetap sama. Demikian juga Tuhan dalam hidup kita. Dia sanggup membuat segala sesuatu bekerja untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Perhatikan bagian akhir ayat ini, oleh karena namanya. Ini sangat penting. Tuntunan Tuhan bukan hanya tentang kebahagiaan pribadi kita, tetapi tentang kemuliaan-Nya. Hidup kita dimaksudkan untuk mencerminkan kebaikan dan kesetiaan-Nya. Ketika orang lain melihat perjalanan hidupmu, pergumulanmu, dan pertumbuhanmu, mereka seharusnya melihat tangan Tuhan yang bekerja. Jadi hari ini dimanapun kamu berada, entah kamu merasa yakin atau bingung, percayalah kepada Sang Gembala. Kamu tidak harus memahami semua langkah ke depan. Kamu hanya perlu mengikuti Dia yang menuntunmu. Mari kita jujur, hidup tidak selalu dipenuhi padang rumput hijau dan air yang tenang. Ada masa-masa ketika kita mendapati diri kita berada di tengah sebuah lembah yang gelap, musim penderitaan, kehilangan ketidakpastian dan ketakutan. Pada saat-saat seperti itu sangat mudah untuk bertanya, Tuhan, di mana Engkau? Namun Daud membuat pernyataan yang sangat berani dalam Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Perhatikan dengan saksama. Daud tidak berkata bahwa Tuhan akan menjauhkannya dari lembah. Ia berkata, sekalipun ia berjalan melaluinya, ia tidak akan takut. Ini adalah kenyataan yang seringkali tidak ingin kita dengar. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup tanpa lembah. Yesus sendiri berkata bahwa di dunia ini kita akan mengalami kesesakan.
Lembah adalah bagian dari kehidupan. Namun inilah rahasianya lembah, juga merupakan tempat di mana Tuhan seringkali melakukan pekerjaannya yang paling dalam di dalam diri kita. Apa yang dimaksud dengan lembah kekelaman? Dalam bahasa aslinya, ungkapan ini menggambarkan kegelapan yang sangat dalam. Ini melambangkan musim-musim tersulit dalam hidup. Lembah sakit penyakit, lembah masalah keuangan, lembah depresi, lembah duka cita, lembah ketakutan. Namun perhatikan sesuatu yang sangat penting. Ini bukan lembah kematian, melainkan lembah bayang-bayang kematian. Bayangan tidak memiliki kuasa untuk melukai. Ia mungkin terlihat menakutkan, tetapi tidak nyata. Dan jika ada bayangan itu berarti ada terang di dekatnya. Bahkan di lembah tergelap sekalipun terang Tuhan masih bersinar dan hadiratnya tetap menyertaimu. Lalu bagaimana kita bisa menghadapi lembah tanpa dikuasai ketakutan? Daud memberikan jawabannya. Sebab engkau besertaku. Keberanian sejati tidak datang dari menghindari lembah, melainkan dari mengetahui siapa yang berjalan bersama kita. Daniel berada di gua singa, tetapi Tuhan ada di sana. Sadrak, Mesak, dan Abednego berada di perapian yang menyala, tetapi Tuhan ada di sana. Paulus dan Silas berada di dalam penjara, tetapi Tuhan ada di sana. Dan saat ini di lembah yang sedang kamu jalani, Tuhan juga ada di sana. Perhatikan satu hal lagi. Daud berkata, "Sekalipun aku berjalan melalui lembah." Kata melalui sangat penting. Artinya, kamu tidak akan tinggal di sana selamanya. Kamu sedang melewatinya. Lembah itu sementara. Sukacita akan datang pada waktunya. Apapun lembah yang sedang kamu hadapi hari ini, itu tidak akan berlangsung selamanya. Tuhan sedang menuntunmu melaluinya, dan di seberang sana ada kemenangan. Inilah rahasia keberanian. Kamu tidak perlu takut pada kegelapan ketika Sang Gembala berjalan di sampingmu. Kamu tidak sendirian, kamu tidak ditinggalkan. Tuhan menyertaimu di setiap langkah. Jadi teruslah berjalan, teruslah percaya. Sang Gembala yang baik sedang menuntunmu keluar dari lembah dan menuju terang. Sekilas ayat ini terdengar tidak terlalu menghibur. Tongkat dan gada biasanya diasosiasikan dengan disiplin atau koreksi. Jadi mengapa Daud berkata bahwa justru hal-hal itulah yang menghiburnya? Disinilah letak rahasia yang sering disalahpahami banyak orang. Disiplin dan perlindungan Tuhan bukan tanda murkanya, melainkan bukti kasih-Nya. Dalam kehidupan seorang gembala, tongkat dan gada memiliki fungsi yang sangat penting. Gada adalah alat yang kuat, biasanya digunakan untuk melawan binatang buas yang menyerang kawanan. Ketika serigala atau singa datang, gembala tidak lari. Ia berdiri di depan domba-dombanya dan bertarung. Inilah gambaran perlindungan Tuhan. Tuhan berperang bagi umat-Nya. Ketika musuh datang, ketika ancaman muncul, Tuhan sendiri yang berdiri sebagai pembela. Kita tidak dibiarkan menghadapi bahaya sendirian. Sementara itu, tongkat digunakan untuk menuntun dan menarik kembali domba yang menyimpang. Dengan ujung yang melengkung, gembala dapat dengan lembut menarik domba yang mulai menjauh dari jalur yang aman. Kadang-kadang, tongkat juga digunakan untuk mendorong domba ke arah yang benar. Ini bukan tindakan kekerasan, melainkan tindakan kasih. Tujuannya bukan melukai, tetapi menyelamatkan. Demikian juga dalam hidup kita. Tuhan menuntun kita dengan lembut ketika kita mulai menyimpang. Kadang Dia menegur hati kita, memberi rasa tidak tenang ketika kita berada di jalan yang salah. Di lain waktu, Dia mengoreksi kita dengan lebih tegas, menutup pintu tertentu, atau menghentikan langkah kita agar kita tidak melukai diri sendiri. Banyak dari kita tidak menyukai koreksi, namun tanpa koreksi, kita akan tersesat dan jatuh ke dalam bahaya yang lebih besar. Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan mendisiplin orang yang dikasihinya. Seorang ayah yang baik tidak membiarkan anaknya berlari ke jalan yang berbahaya. Seorang gembala yang baik tidak membiarkan dombanya jatuh dari tebing. Dan Tuhan yang penuh kasih tidak akan membiarkan kita menghancurkan hidup kita sendiri. Disiplinnya bukan hukuman, melainkan perlindungan. Inilah rahasia yang memberi penghiburan bagi Daud. Ia tahu bahwa Tuhan sedang menjaganya. Ia tahu bahwa Tuhan berperang baginya. Ia tahu bahwa Tuhan mengasihinya cukup besar untuk mengoreksi dan menuntunnya kembali. Karena itu tongkat dan gada Tuhan menjadi sumber penghiburan, bukan ketakutan.
Hari ini jika kamu merasa sedang ditegur, diarahkan, atau bahkan dihentikan oleh Tuhan, jangan mengeraskan hati. Itu bukan tanda bahwa Tuhan meninggalkanmu. Justru sebaliknya, itu adalah bukti bahwa kamu miliknya dan Dia masih bekerja dalam hidupmu. Tuhan melindungimu dari sesuatu yang tidak dapat kamu lihat. Dan disitulah letak penghiburan yang sejati. Mari kita jujur. Hidup sering terasa seperti sebuah medan pertempuran. Ada orang yang menentang kita, tekanan di tempat kerja, konflik dalam hubungan, bahkan pergumulan di dalam pikiran kita sendiri. Musuh membisikkan ketakutan, keraguan, dan keputusasaan. Namun di tengah semua itu, Daud menulis sebuah pernyataan yang luar biasa. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan musuh-musuhku. Perhatikan betapa radikalnya pernyataan ini. Tuhan tidak menunggu sampai musuh-musuh itu hilang. Tuhan tidak menyingkirkan perlawanan terlebih dahulu. Sebaliknya, Dia menyiapkan sebuah meja tepat di hadapan mereka. Dalam budaya Alkitab, menyiapkan meja atau perjamuan adalah tanda kehormatan, perkenanan, dan perlindungan. Seorang raja yang mengundang seseorang ke mejanya sedang menyatakan orang ini berada di bawah perlindunganku. Inilah rahasia yang dalam. Musuh-musuhmu tidak dapat menghentikan apa yang Tuhan sudah sediakan bagimu. Mereka boleh mengancam, menuduh, dan mencoba menjatuhkanmu, tetapi mereka tidak memiliki kuasa atas rencana Tuhan. Lihatlah kisah-kisah dalam Alkitab. Saudara-saudara Yusuf bermaksud mencelakakannya, tetapi Tuhan justru mengangkatnya. Musuh-musuh Daniel merancang jebakan, tetapi Tuhan menutup mulut singa-singa itu. Musuh-musuh Yesus mengira salib adalah akhir segalanya, tetapi 3 hari kemudian kebangkitan membuktikan kemenangan sejati. Mengapa Tuhan membiarkan musuh-musuh menyaksikan berkat itu? Karena kemenanganmu adalah bagian dari kesaksianmu. Tuhan ingin orang lain melihat bahwa Dialah yang berdaulat. Tuhan ingin menunjukkan kesetiaannya. Ketika Tuhan memberkati di tengah perlawanan, kemuliaan kembali kepadanya, bukan kepada manusia. Lalu bagaimana kita duduk di meja Tuhan di tengah pertempuran? Pertama, percayalah bahwa Tuhan memegang kendali. Kamu tidak perlu membela diri dengan kekuatanmu sendiri, karena Tuhan sudah berperang bagimu. Kedua, jangan biarkan gangguan menarikmu menjauh dari meja itu. Musuh akan mencoba menarikmu ke dalam ketakutan, kemarahan, dan kepahitan. Tetaplah fokus pada apa yang Tuhan sedang lakukan. Ketiga, hiduplah dari kebenaran Tuhan, bukan dari kebohongan musuh. Di meja ini, Tuhan menyediakan damai, pemeliharaan, dan tujuan. Inilah rahasia kemenangan. Tuhan tidak hanya memberimu kemenangan setelah pertempuran selesai. Dia memberimu kemenangan bahkan di tengah pertempuran. Ketika Tuhan menyiapkan meja bagimu, tidak ada musuh yang dapat mencabut berkat yang sudah Dia tetapkan. Sekarang kita sampai pada bagian yang sangat dalam dan penuh makna. Daud menulis, "Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku melimpah." Ini bukan sekadar bahasa puitis. Ini adalah pernyataan rohani yang kuat tentang perkenanan, perlindungan, dan kelimpahan yang berasal dari Tuhan. Dalam budaya Alkitab, pengurapan dengan minyak memiliki makna yang sangat penting. Pertama, pengurapan melambangkan pemilihan dan pengkhususan. Raja-raja, imam-imam, dan nabi-nabi diurapi sebagai tanda bahwa mereka dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan untuk sebuah tujuan. Daud sendiri diurapi ketika ia masih seorang gembala muda. Itu berarti hidupnya berada di bawah tangan Tuhan, bahkan sebelum ia melihat penggenapannya. Kedua minyak juga digunakan untuk penyembuhan. Minyak dioleskan pada luka untuk membersihkan dan memulihkan. Ini menggambarkan bagaimana Tuhan menyembuhkan luka-luka kita, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi di dalam hati. Pengurapan Tuhan membawa pemulihan yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Ketiga, bagi seorang gembala, minyak digunakan untuk melindungi domba dari serangga dan penyakit. Ketika kepala domba diurapi, lalat dan parasit tidak dapat mengganggu mereka. Ini adalah gambaran perlindungan ilahi. Musuh mungkin mencoba menyerang pikiran dan hatimu, tetapi perkenanan Tuhan melindungimu. Lalu Daud berkata, "Pialaku melimpah." Ia tidak mengatakan aku punya cukup. Ia berkata bahwa berkat Tuhan meluap. Tuhan bukan Allah yang memberi dengan pas-pasan. Dia adalah Allah yang berlimpah. Dia memberi bukan hanya untuk mencukupi kebutuhanmu, tetapi juga agar hidupmu menjadi saluran berkat bagi orang lain. Inilah rahasia yang sering dilewatkan. Pengurapan Tuhan bukan hanya untuk orang-orang tertentu.
Setiap orang yang hidup dalam hubungan dengan Tuhan berada di bawah perkenanannya. Perkenanan itu memampukanmu untuk berjalan dalam panggilanmu bertahan dalam serangan dan mengalirkan berkat kepada sesama. Namun kelimpahan ini tidak terlepas dari hubungan dengan Sang Gembala. Kelimpahan mengalir ketika kita tetap dekat dengannya, hidup dengan hati yang taat, dan tidak mengejar berkat lebih dari Sang Pemberi berkat itu sendiri. Ketika Tuhan menjadi pusat hidupmu, kelimpahannya mengalir dengan cara yang benar dan pada waktu yang tepat. Hari ini ingatlah ini, hidupmu tidak kosong. Engkau tidak diabaikan. Engkau diurapi, dipelihara, dan dijaga oleh Tuhan. Dan ketika Dia mencurahkan perkenanannya atas hidupmu, pialamu benar-benar akan melimpah. Mari kita jujur, banyak orang hidup dengan rasa takut akan masa depan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Satu hari semuanya terasa baik-baik saja, lalu tiba-tiba datang masalah kekecewaan atau kesulitan yang tidak terduga. Namun Daud tidak hidup dalam ketakutan seperti itu. Ia menutup Mazmur 23 dengan sebuah pernyataan iman yang sangat kuat. Sesungguhnya kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Perhatikan kata sesungguhnya. Daud tidak berkata mungkin, semoga, atau mudah-mudahan. Ia berkata dengan keyakinan penuh. Mengapa? Karena ia memahami bahwa berkat Tuhan tidak bergantung pada keadaan, tetapi pada karakter Tuhan yang tidak pernah berubah. Apa yang dimaksud dengan kebajikan dan kemurahan? Kebajikan berbicara tentang kebaikan Tuhan, perkenanannya, dan berkat-berkat yang Dia kerjakan dalam hidup kita, bahkan di tengah situasi yang sulit. Kemurahan berbicara tentang kasih setia, pengampunan, dan belas kasih Tuhan. Artinya, ketika kita gagal, kemurahannya tetap menyertai kita. Kita tidak ditentukan oleh masa lalu kita, tetapi oleh kasih karunia-Nya. Lalu Daud berkata bahwa kebajikan dan kemurahan itu akan mengikuti dia. Dalam bahasa aslinya kata ini berarti mengejar, memburu, atau menyusul dengan sungguh-sungguh. Ini adalah gambaran yang luar biasa. Berkat Tuhan tidak berjalan lambat di belakang kita. Berkat Tuhan sedang mengejar kita. Kita tidak perlu hidup dengan usaha keras untuk mendapatkan perkenanannya. Perkenanannya sedang bergerak menuju kita. Bahkan ketika hidup tidak masuk akal, Tuhan tetap bekerja. Ketika kita melewati pencobaan, kebaikannya tetap aktif. Ketika kita jatuh, kemurahannya tetap mengangkat kita. Inilah rahasia berkat yang tidak dapat dihentikan. Tidak ada kegagalan, kesalahan, atau musuh yang dapat membatalkan apa yang Tuhan tetapkan bagi hidup orang yang berjalan bersamanya. Lalu bagaimana kita hidup dalam keyakinan ini? Pertama, tetaplah dekat dengan Sang Gembala. Kebajikan dan kemurahan mengikuti mereka yang mengikuti Tuhan. Tinggallah dalam firman-Nya, dalam doa, dan dalam ketaatan. Kedua, hiduplah dengan pengharapan. Jangan selalu mengharapkan yang terburuk. Nantikan kebaikan Tuhan bahkan di tengah kesulitan. Ketiga, percayalah bahwa di balik setiap musim, Tuhan sedang membentuk sesuatu yang baik. Kisah Yusuf tidak berakhir di sumur, tetapi di istana. Kisah Ayub tidak berakhir dalam kehilangan, tetapi dalam pemulihan. Kisah Yesus tidak berakhir di salib, tetapi dalam kebangkitan. Jika kamu milik Tuhan, kisahmu juga belum berakhir. Kebajikan dan kemurahannya sedang mengejarmu hari ini, besok, dan sepanjang hidupmu. Kita telah sampai pada ayat terakhir Mazmur 23, dan ini adalah puncak dari semuanya. Daud menutup Mazmur ini dengan sebuah pernyataan yang penuh keyakinan. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini adalah pengharapan terbesar. Daud bukan hanya untuk hidup ini, tetapi untuk kekekalan. Dalam konteks Israel, kuno rumah Tuhan menunjuk pada tempat hadirat Allah, tempat persekutuan dengannya. Namun Daud tidak sedang berbicara tentang kunjungan sesekali. Kata diam berarti tinggal, menetap, dan hidup di sana. Ini adalah gambaran hubungan yang terus-menerus, bukan hubungan yang jauh atau sementara. Inilah rahasia yang sangat penting. Kehidupan kekal tidak hanya dimulai setelah kematian. Kehidupan kekal dimulai ketika seseorang mengenal Tuhan dan hidup dalam hadirat-Nya. Yesus sendiri mengatakan bahwa hidup yang kekal adalah mengenal Allah yang benar dan Dia yang diutus-Nya. Artinya hubungan dengan Tuhan bukan sekadar tujuan akhir, tetapi realitas yang dimulai sekarang. Mengapa hal ini memberi kita rasa aman yang besar? Karena ketika kita tahu
Kemana kita menuju, kita tidak perlu hidup dalam ketakutan. Kita tidak perlu takut akan kematian. Kita tidak perlu takut kehilangan segalanya. Kita tidak perlu takut pada masa depan. Hidup kita tidak berakhir di dunia ini. Ada rumah yang kekal, ada hadirat Tuhan yang abadi, dan ada janji yang tidak pernah gagal. Lalu bagaimana kita hidup dengan kesadaran kekekalan ini? Pertama, tetaplah tinggal dalam hadirat Tuhan. Luangkan waktu untuk berdoa, beribadah, dan merenungkan firman-Nya. Jangan menunggu surga untuk mengalami hadirat Tuhan, karena hadirat-Nya tersedia sekarang. Kedua, hiduplah untuk hal-hal yang kekal. Jangan terjebak hanya pada hal-hal sementara. Iman, kasih, ketaatan, dan tujuan hidup yang berasal dari Tuhan memiliki nilai yang kekal. Ketiga, bagikan pengharapan ini kepada orang lain. Jika kita sungguh percaya bahwa Sang Gembala sedang memanggil manusia pulang, maka kabar ini layak untuk dibagikan. Kesimpulan Sang Gembala yang tidak pernah meninggalkan, Mazmur 23 bukan sekadar puisi yang indah. Mazmur ini adalah sebuah janji. Ini adalah kisah tentang seorang gembala yang berjalan bersama kita, melindungi kita, menyediakan bagi kita, memulihkan jiwa kita, menuntun langkah kita, dan akhirnya membawa kita pulang. Gembala ini bukan hanya gembala Daud. Dia adalah gembalamu juga. Dimanapun kamu berada saat ini, mungkin di padang rumput hijau menikmati berkat, mungkin di lembah gelap yang penuh air mata, atau mungkin di tengah pertempuran yang melelahkan, satu hal ini tetap benar. Sang Gembala itu dekat. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Hari ini Tuhan mengundangmu untuk percaya kepadanya, untuk mengikutinya, untuk bersandar padanya. Karena ketika Tuhan adalah gembalamu, hidupmu aman, masa depanmu terjamin, dan rumahmu sudah disiapkan untuk selama-lamanya.